syarat-syarat taubat yang pertama Islam, yang kedua menyesali dosanya. Nah, kemudian yang ketiga menyadari kesalahannya. Jadi kita sebelum bertaubat juga harus introspeksi diri. Kesalahanku apa ya? Seperti itu. Kesalahanku banyak, aku harus bertaubat. Nah, bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat apa tadi? Istighfar. Iya, dengan mengucapkan kalimat istighfar. Kalau kepada Allah itu taubat mengucapkan istighfar. Kalau kepada minta maaf kepada manusia, sama manusia itu minta maaf, mendatangi orangnya, kemudian mengucapkan kata maaf ya, saya kemarin salah, seperti itu. Nah, semoga kamu maafkan saya karena kemarin saya hilaf, seperti itu. Paham? Jadi kalau tobat harus menyadari kesalahannya atau introspeksi diri. Nah, syarat yang keempat. Oke, sebelum kita lanjut ke syarat yang keempat, Ibu mau tanya lagi. Syarat yang pertama tadi apa? Islam. Yang kedua menyesali dosanya. Yang ketiga menyadari kesalahannya. Nah, yang keempat kita bahas. Yang keempat yaitu ikhlas melakukannya. Nah, kalau tobat itu harus dengan hati yang tenang, ikhlas dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan dunia, bukan untuk itu sudah jadi anak baik, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Itu sudah jadi anak baik, itu sudah taubat. Jadi bukan seperti itu. Itu bukan taubat namanya, tapi itu mencari muka. Iya, bukan karena ikhlas, bukan karena dari dalam hati atau kepentingan dunia. Jadi kalau taubat itu harus dengan hati yang ikhlas, ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan ria atau tujuan kepentingan dunia saja. Nah, kita lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Karena tadi dengan kita membaca istighfar kita sudah termasuk orang yang bertaubat. Oke. Paham untuk yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat, serta lima? Tadi yang pertama apa? Islam. Yang kedua menyesali dosanya. Yang ketiga menyadari kesalahannya. Yang keempat tadi apa? Ikhlas melakukannya. Ikhlas melakukan taubat. Ikhlas taubat bukan karena dia, bukan karena ingin dipandang oleh orang lain, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu tadi yang terakhir memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak bacaan istighfar. Nah, kita lanjut lagi yang keenam, yaitu berjanji tidak akan mengulanginya. Jadi kalau sudah bertaubat, ya tidak mengulangi kesalahan yang lalu, karena kesalahan yang lalu itu untuk pembelajaran kita ke depannya agar kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Hari yang lalu adalah pembelajaran untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran hari lalu, kesalahannya apa, kita introspeksi diri tadi untuk menyesali perbuatan dosanya, kita pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dijalani. Oke, paham untuk sampai di sini? Paham, berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa kembali. Kemudian yang keberapa tadi? Tadi sudah yang ke-6, sekarang yang ke-7. Menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji, itu yang ke-7. Jadi setelah kita bertaubat, kita dapat menutupi perbuatan dosa kita yang lalu
dengan perbuatan yang teruji dengan amal soleh kita, semoga kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ke-8, yaitu masa taubatnya sebelum nafas sampai tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Karena kalau nafasnya sudah sampai tenggorokan, itu artinya sudah sakaratul maut. Nah, kalau sudah sakaratul maut, dosanya taubatnya itu tidak akan diampuni. Maksudnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah detik-detik terakhir kehidupan seperti itu. Dan kalau sebelum matahari terbit dari arah barat, karena kalau sudah terbit dari arah barat berarti itu tandanya sudah hari akhir. Nah, taubatnya juga sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sambil mempersiapkan diri, sebelum itu kita juga harus banyak-banyak membaca istighfar agar kita termasuk hamba yang soleh dan solehah. Nah, itu kedudukan taubat yang sesungguhnya adalah taubatan nasuha. Nah, bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Hamba yang meniti jalan menuju rohnya tidak akan menjauhkan atau menjalankan jalan tersebut atau tidak akan bertaubat dan selalu menetapnya. Jadi hamba yang akan selalu bertaubat menuju jalan rohnya seperti itu sampai nanti. Jadi taubat merupakan langkah awal dan akhir seorang hamba untuk meminta maaf kepada rohnya. Baik, keutamaan dari taubat yang pertama yaitu taubat merupakan sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan taubat yang kedua yaitu untuk keberuntungan kita agar kita menjadi orang yang soleh. Nah, yang ketiga, taubat itu untuk menjadikan sebab-sebab amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita sebagai hambanya. Yang keempat, yang terakhir, taubat merupakan sebab masuknya surga dan keselamatan kita dari neraka. Mungkin hanya itu materi kita hari ini sudah selesai. Nah, setelah itu Ibu bagi kelompok silahkan kalian berhitung 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti setelah itu bergabung dengan kelompoknya yang nomor 1, kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, yang kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2 dan begitu seterusnya sampai kelompok 5. Setelah itu dipresentasikan ya. Untuk kelompok 1 pengertian, untuk kelompok 2 hakikat, untuk kelompok 3 syarat, untuk kelompok 6 itu kedudukan, kelompok 5 keutamaan taubat. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Oke, cukup ya. Silakan didiskusikan dengan kertas yang sudah Ibu bagi tadi. 15 menit nanti Ibu untuk kelompok kalian apa yang menjadi kesulitan kalian. Oke, silakan dimulai diskusinya. Sudah selesai diskusinya? Oke, sekarang tinggal presentasi. Untuk presentasi yang pertama kelompok 1, silakan kelompok 1 presentasi. Nanti jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1 dipersilakan, nanti kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Oke, silakan kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini presentasi sudah selesai. Tadi anak-anak Ibu aktif-aktif semua dalam berdiskusi ya, pinter-pinter semua. Oke, jadi dapat Ibu tarik kesimpulan pada
pembelajaran hari ini bahwa pengertian taubat itu adalah kembali kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hakikat taubat yaitu perasaan hati yang ikhlas untuk bertaubat, tidak karena orang lain, tidak karena dia, seperti itu. Kemudian ada syarat-syarat taubat tadi ada berapa? 9. Tadi yang pertama harus beragama Islam, terus yang kedua itu menyesali dosa-dosanya, yang ketiga menyesali kesalahannya, dan seterusnya. Kemudian ada yang keempat, kedudukan taubat. Kedudukan taubat bagi orang muslim itu adalah wajib. Nah, yang terakhir tadi ada keutamaan taubat. Keutamaan taubat ada 4 seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, sudah jelas semua ya. Nah, untuk penilaian untuk penilaian pengetahuan hari ini, kalian silakan kerjakan halaman 24. Nanti setelah selesai, Ibu kasih waktu 5 menit, dikumpulkan ke depan, nanti Ibu nilai ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Oke, cukup ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Ya, pinter-pinter sudah dikumpulkan, sudah selesai. Nanti Ibu nilai, Ibu berikan kepada kalian. Jadi untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang sholat. Nah, kalian belajar dulu di rumah, kalian cari referensi-referensi buku dan lain sebagainya untuk belajar di rumah untuk sebelum kita mempelajari minggu depan. Oke. Sekian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian cukup dari Ibu. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.